Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, pagi yang cerah. Untuk pendengar radio Solatarem dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Renungan di bawah naungan Al-Quran. Sekarang sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan masuk, nanti akan dibacakan oleh Ustadz Isa Al-Kaf. Baik, kita Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Isa, Assalamualaikum Kang Ustaz. Atep, juga Algi. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustadz Hussein atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kepada Ustadz Isa, kami persilakan pertanyaan pertama. Khairan jazaa Om Krisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hussein, Om Krisna. Ada pertanyaan dari ikhwah yang belum sempat kita jawab di sesi tanya jawab, Masya Allah. Berisi, Assalamualaikum, apakah cerita kehidupan dunia yang kita alami nantinya akan sama dengan di akhirat? Apakah akan hilang bila sudah taubat? Atau tetap ada walaupun kita sudah taubat? Mohon pencerahannya. Salam ukhuwah dari Tuan El Baron Betawi di Gondrong Petir. Masya Allah. Mungkin kalau kita ambil tarik contoh Ustaz, jika seorang berzina kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hukuman dia di dunia belum dilaksanakan, apakah nantinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kurang lebih seperti itu Ustaz. Syukran jazakumullah khairan jazak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhal bashirun nadhir. Assalamu alayka ayyuhas sirajul munir. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita ditemani oleh Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, juga saudara kita Ustadz Muhammad Krisna, saudara kita Atib Setiabudi, begitu pula seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi ibadi, anni anal ghafurur rahim, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Allah perintahkan nabinya untuk mengumumkan kepada umatnya bahwasannya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi ibadi, sampaikan pada hamba-hambaku anal ghafurur rahim, bahwasannya aku Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, tapi pada waktu yang sama sesungguhnya azabku azab yang maha pedih. Maksud dari ayat ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala
memberikan kabar gembira kepada kita. Siapa saja yang berbuat dosa, berbuat aniaya, kemudian dia kembali kepada Allah, bertaubat dari kesalahan, memohon ampun dan memperbaiki dirinya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi sebaliknya, apabila seorang ingkar kepada Allah, melakukan kejahatan, tenggelam dalam kemaksiatan dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang semacam ini orang yang masuk dalam ancaman Allah bahwasannya azabku adalah azab yang pedih. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih Penyayang terhadap hambanya yang kembali kepada Allah, bertaubat dari kesalahannya, memperbaiki dirinya. Tapi bagi mereka para pendosa yang melakukan kejahatan, melakukan kerusakan di muka bumi, mereka tidak menyesal, tidak bertaubat, tidak memperbaiki diri. Mungkin dia baru menyesal bertaubat pada saat-saat detik sakaratul maut. Orang semacam ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Pada ayat 54 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengumumkan. Ini kabar gembira buat kita. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Ayat yang amat lembut dan indah, membuka pintu harapan buat kita. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina. Wahai Rasulullah, kalau datang ke hadapanmu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum. Ucapkan salamun alaikum, salam sejahtera bagi kalian. Lalu bagaimana bagi para pendosa ya Allah? Annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang melakukan satu perbuatan apa? Yang buruk, perbuatan dosa, bijahalah. Allah tidak mengatakan bijahlin, tapi bijahalatin. Beda antara jahlun sama jahalah. Walaupun kata kerjanya sama. Jahila yajhalu, ya, jahlan. Nah, jahalatan di sini menunjukkan orang yang sudah tahu perbuatan ini tidak baik, tapi disebabkan karena dia tidak berdaya mengendalikan hawa nafsunya, dia melakukan perbuatan yang bodoh, yang merugikan dirinya. Tapi kalau jahlun atau jahila yajhalu jahlan menggambarkan orang yang tidak tahu bahwa ini apa? Perbuatan yang salah. Jadi Allah katakan, siapa saja di antara kalian yang melakukan satu perbuatan buruk bijahalah. Jahalah di sini bukan lawan dari ilmu, tapi lawan dari hilm. Itu orang ya, yang melakukan kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, dan dia tahu ini merupakan perbuatan yang merugikan, tapi dilakukan. Seperti kakek, nenek kita ketika mereka mencicipi buah yang dilarang. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan peringatan pada mereka, tapi mereka lemah di hadapan tipu daya syaitan, apalagi tidak punya pengalaman. Akhirnya mereka mencicipi buah tersebut, membuat pakaian mereka lucut, kemudian mereka juga turun ke bumi sebagai hukuman atas kesalahan mereka. Ini menjadi pelajaran buat kakek nenek kita dan juga kita, bahwa mengikuti bujuk rayu syaitan bukan mengantarkan menuju keselamatan, tapi akan menjerumuskan kita menuju kerugian. Tapi kakek dan nenek kita, begitu mereka melakukan kesalahan, mereka segera bertaubat. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Langsung mereka berkata, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau iblis ketika dia melakukan perbuatan dosa, ditegur oleh Allah, kenapa kamu menolak untuk sujud kepada makhluk ya yang aku ciptakan dengan tanganku atau dengan kedua tanganku untuk menggambarkan kemuliaan makhluk ini juga sebagai ujian buat syaitan. Ternyata dengan sombong mengatakan saya lebih baik daripadanya. Bukan dia menyesal mohon ampun, tapi dia membanggakan asal usulnya, padahal itu merupakan ciptaan Allah, bukan hasil kerja dia. Ini perbedaan dosa iblis sama dosa Adam. Dosa iblis, kesombongan yang membuat dirinya tidak mengakui kesalahannya. Dosa Adam adalah dosa ya, yang diampuni karena ketika dia mengetahui kesalahan, dia menyesal dan memperbaiki dirinya. Jadi Allah ingatkan kepada kita, siapa saja di antara kita yang berbuat keburukan atas dasar jahalah, kemudian kita bertaubat, memperbaiki diri kita, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kadzalika nufassilul ayat, demikianlah kami uraikan ayat-ayat kami secara terperinci, walitastabina sabilul mujrimin, agar betul-betul jelas bagi kita mana jalannya para pendurhaka yang melakukan kejahatan dan jalannya orang yang beriman bertaubat pada Allah. Oleh karena itu, apabila seorang katakan dalam kehidupan dunia akibat dari kebodohan dia, kelemahan di hadapan hawa nafsunya, dia berzina. Dia berzina. Atau minum minuman keras, atau dia berjudi, atau dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan homoseksual, atau katakan berhubungan antara wanita dengan wanita yang dinamakan perbuatan kaum lesbi. Kemudian dia menyesal, dia bertaubat, mohon ampun dan memperbaiki dirinya, tidak mengulangi kesalahannya, maka di hari akhirat Allah akan ampuni seluruh kesalahannya. Karena Allah ini bukan Tuhan yang menakutkan, yang haus untuk menyiksa hambanya. Tapi Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengajak hambanya untuk bertaubat kembali kepadanya. Coba dengarkan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terjerumus dalam dosa, bergelimangan di dalamnya. Kata asrafu ala anfusihim, orang yang bergelimangan dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berjanji untuk mengampuni seluruh dosa. Begitu dosa diampuni, dia bebas daripada hukuman Allah. At-taubatu tajubbu ma qablah. Taubat akan menghapuskan yang sebelumnya dengan syarat dia menyesal, kembali kepada Allah, memperbaiki dirinya, semuanya akan dihapuskan. Lalu pertanyaan, bagaimana orang-orang yang berzina, kok mereka dikenakan hukuman 100 kali cambukan? Yang dikenakan hukuman itu bukan orang yang berzina secara tersembunyi. Tapi yang berzina lalu mengkampanyekan perbuatan zina hingga perbuatan disaksikan banyak orang. Kalau orang berzina disaksikan 4 orang saksi yang adil, dia dijatuhkan hukuman bukan karena zinanya. Karena kesaksian. Tapi apa? Karena perbuatannya begitu vulgar, disaksikan oleh banyak orang, ini jelas bahwa ini orang sudah betul-betul apa? Dalam keadaan sakit fitrahnya. Di video termasuk saksian. Nah, kalau terbukti bahwa dalam video tersebut ya merupakan dari hasil, kan bisa aja diedit sekarang. Mudah sekali orang diedit. Saya saksikan satu orang tidak bisa bahasa Arab, tahu ceramah dalam bahasa Arab menggunakan intonasi suaranya yang mirip 100%. Jadi memang kalau masalah video orang harus berhati-hati karena mudah sekali orang untuk melakukan apa? Rekayasa dalam hal ini. Nah, tapi seperti yang terjadi pada Ariel sebagai contoh, ya, disebarkan secara viral dan vulgar, ya, sudah berbuat dosa tanpa malu-malu divideokan kemudian disebarkan. Orang seperti ini layak untuk dikenakan hukuman bukan karena zinanya,
Bukan karena, tapi karena dia menyebarkan perbuatan kotor tersebut hingga secara langsung mengajak orang lain hingga menimbulkan kerusakan pada opini masyarakat. Tapi kalau seorang berbuat zina, kemudian dia menyesal, dia kembali pada Allah, memperbaiki dirinya, betul-betul semenjak saat itu tidak mau lagi melakukan perbuatan tersebut, orang semacamnya akan disambut oleh Allah. Sebagaimana dalam satu hadis, sesungguhnya Allah amat senang. Kata senang sebetulnya nggak layak untuk Allah Ta'ala, karena senang ini berlaku untuk kita, tapi sebagai ungkapan metafora. Dengan hambanya yang datang, bertaubat kembali kepadanya dari kesalahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senang, lebih ridha daripada seorang yang menemukan ontanya kembali di padang pasir setelah kehilangan ontanya dan di atas ontanya terdapat bekal air dan kebutuhannya. Ketika sedang putus asa, dia menemukan kembali ontanya. Dia betul-betul amat bahagia, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul lebih ridha kepada hambanya yang bertaubat daripada orang tersebut yang menemukan ontanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika Allah melarang hambanya berbuat kemaksiatan bukan karena Allah dirugikan. Ketika mengajak hambanya berbuat kebaikan bukan karena Allah diuntungkan, tapi Allah bahagia dengan kebaikan hambanya, dengan keberuntungannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirinya murka dengan ulah perbuatan hambanya yang mencelakakan diri. Kata bahagia juga ini merupakan bahasa metafora, ya. Bukan berarti Allah bahagia bersedih seperti kita, tidak. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kita sedang berbicara menggunakan bahasa manusia, mau tidak mau kita apa? Mau tidak mau dalam bahasa kita, ungkapan kita seringkali ya kita mengungkapkan kata-kata yang apa? Yang tidak sesuai secara hakiki bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmat Allah yang begitu besar. Allah memberikan kabar gembira. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, bergelimangan dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah berjanji untuk mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, Sahib Burda memetik ayat tadi ya, dalam bait syairnya, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai jiwa-jiwa yang berdosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena dosa-dosa besar di mata Allah sama dengan dosa kecil, asal kita bersungguh-sungguh bertobat memperbaiki dirinya. Tapi dosa-dosa kecil yang kita lakukan dan kita pandang remeh bisa lebih berat. Kenapa? Jangan lihat dosanya, tapi terhadap siapa kita berdosa. Dosa-dosa kecil kita lakukan lama-kelamaan menjadi apa? Menjadi kebiasaan, kecanduan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ridhonya Allah untuk kebaikan kebahagiaan kita, murkanya Allah adalah terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang mendatangkan kerugian, kecelakaan bagi kita semua. Jadi siapa saja yang berbuat dosa, kemudian dia menutupi aibnya, mohon ampun pada Allah, juga menyesali dan memperbaiki diri, Allah berjanji untuk mengampuni dosanya. Oleh karena itu dalam satu hadis Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Umatku semua akan diampuni Allah kecuali orang-orang yang berbuat dosa atau yang gemar berbuat dosa dan pamer dengan dosanya. Malam berbuat dosa, pagi diceritakan. Orang seperti ini, orang yang sama sekali tidak merasakan penyesalan terhadap dosanya, bahkan bangga. Sampai ada yang membuat buku harian mengenai pengalaman dosanya. Bayangkan coba pengalamannya berbuat seperti ini terhadap wanita ini, bersama wanita ini, di tempat ini, dia bangga. Tulis dalam buku hariannya. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita orang-orang yang diampuni dosanya dan orang-orang yang tidak akan diampuni dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 17 surat An-Nisa, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim
Wa kana Allahu aliman hakima. Renungkan ayat ini. Sesungguhnya taubat kepada Allah yang diterima dan disambut oleh Allah adalah taubat mereka yang berbuat keburukan, berbuat kejahatan, bijahala atas jahalah. Bukan berarti dia tidak tahu ini dosa, dia tahu ini dosa. Tapi dilakukan karena kelemahannya di hadapan hawa nafsunya, hingga dia melakukan perbuatan bodoh. Dia berbuat dosa, thumma yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertaubat. Bukan mengatakan sudah terlanjur, kepalang basah, sekaligus saja kita berbuat dosa, kemudian setelah itu baru kita taubat borongan. Apa dia menjamin bahwa umurnya akan berlalu dalam waktu yang panjang dan dia bisa siap-siap bertaubat sebelum datangnya ajal? Karena kalau dia bertaubat pada saat ajal datang, tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi orang-orang yang akan menerima ampunan dari Allah adalah orang-orang yang berbuat keburukan atas dasar jahalah. Karena kebodohan dia di hadapan hawa nafsunya, dan dia segera bertaubat pada Allah. Artinya jangan menunda-nunda taubat. Dia kembali ke rel. Jadi keluar dari rel, dia segera kembali ke rel. Kemudian kalau dalam perjalanan lagi, kemudian dia melakukan kesalahan, dia segera lagi bertaubat kembali kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu ibni Adam khata'. Anak-anak Adam pasti sering berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan atau yang sering berbuat salah, orang-orang yang selalu bertaubat pada Allah. Nabi manusia yang mulia dan suci, dia mengatakan, saya ini bertaubat kepada Allah satu hari lebih daripada 70 kali. 70 ini bukan merupakan batas angka Nabi bertaubat, tidak. 70 menjelaskan jumlah yang banyak. Artinya aku dalam satu hari itu banyak bertaubat kepada Allah. Lalu kita bagaimana umat yang penuh dengan dosa? Jadi yang beriman begitu berbuat kesalahan, dia merasa dirinya tidak nyaman, gelap. Langsung dia kembali kepada Allah, bertaubat, memperbaiki dirinya. Bukan membiarkan dirinya hanyut di bawah kendali syaitan. Angan-angan mengatakan, nanti aja sekaligus kamu taubat, atau datang sakaratul maut, menutup pintu taubat buat dia. Jadi sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hambanya yang berbuat keburukan atas dasar kebodohan, kemudian dia segera kembali kepada Allah begitu dia sadar. Maka orang seperti mereka, orang yang akan menerima ampunan dari Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Sungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Tahu betul-betul kalau hambanya menunda-nunda taubatnya, syaitan akan semakin kuat dalam mengendalikan dirinya. Kalau kita menggunakan baju putih, bersih, kena katakan makanan, umpamanya soto yang berwarna kuning melekat di pakaian kita. Segera kita bersihkan, langsung dia akan hilang. Betul nggak? Tapi kalau kita simpan sampai besok, waktu kita cuci, walaupun menggunakan pemutih masih ada bekas-bekas kuningnya. Betul nggak? Jadi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, segera dia bertaubat pada Allah. Sampai Imam Ali mengatakan, kalau kamu berbuat dosa, jangan kamu tidur sebelum kamu bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita bertaubat dari kesalahan kita malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melihat kita berbuat dosa. Malaikat di kanan kiri kita juga melihat, mengawasi apa yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Nah berikutnya, orang yang tidak diterima taubatnya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan taubat tidak akan diterima, disambut dari orang yang melakukan berbagai macam kejahatan. Bukan hanya satu, berbagai macam kejahatan dengan penuh kegemaran. Ya. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Waktu datang detik sakaratul maut baru dia mengatakan sekarang saya bertobat, kayak Firaun. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, atau orang yang mati dalam keadaan kafir, musyrik. Faulaika a'tadna lahum adzaban alim. Maka mereka enggak. Walaysa taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima.
maka mereka kami sajikan buat mereka azab yang maha pedih. Ini dua orang yang tidak akan diampuni Allah. Yang bertaubat pada saat sakaratul maut, yang kedua mati dalam keadaan musyrik, tertutup pintu taubat daripadanya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mari kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan sebelum datang ajal. Kita bertaubat, banyak-banyak beristighfar, berusaha memperbaiki diri kita, meninggalkan kebiasaan yang buruk yang biasa kita lakukan. Semoga Allah bersihkan kita dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Apakah Nabi Nuh dan Nabi Lut itu di surga tidak mendapatkan kebahagiaan yang sempurna? Mengingat anaknya Nabi Nuh di neraka dan istri Nabi Lut juga di neraka. Dia juga kepada orang-orang lain yang keluarganya sebagian di surga, sebagian di neraka. Apakah dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang sempurna? Kita seringkali mengukur kehidupan akhirat dengan ukuran yang biasa kita rasakan dalam kehidupan dunia. Allah sebutkan di hari akhirat, Allah bersihkan manusia di hari akhirat dari rasa dengki, dari rasa tidak nyaman, dari duka dan sedih. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazana inna rabbana la ghafurun syakur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melenyapkan dari kami kedukaan, kesedihan. Kita dalam kehidupan dunia penuh dengan ikatan. Ikatan-ikatan ini seringkali membuat kita merasa tidak nyaman. Dengan hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anaknya, betul nggak? Dengan orang tuanya, dengan kerabatnya. Ini ujian-ujian dari Allah, mana yang kita lebih cintai? Kalau yang lebih kita cintai Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya ujian ini tidak akan sama sekali berhasil untuk membuat hidup kita ini apa? Hidup kita goyah. Contohnya, Rasul, dia ingin sang paman Abu Lahab masuk ke dalam Islam. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah karena Abu Lahab tidak layak menerima hidayah. Turun surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayat ini sering dibaca. Apakah Nabi berduka karena sang paman yang begitu dekat mendapatkan kecaman dan kutukan dari Allah? Tidak. Hati Nabi bersama Allah, bersama orang-orang yang beriman. Nabi lebih dekat kepada Bilal, kepada Salman, orang-orang dari kalangan yang tidak punya hubungan famili, daripada sang paman. Karena apa? Karena Nabi kita ini betul-betul jiwanya dipersembahkan teruntuk Allah. Kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada segala sesuatu. Dia mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Sedangkan terhadap orang yang dimurkai Allah, walaupun kerabatnya, walaupun orang dekatnya, ya, dia siap untuk berpisah dari mereka semuanya. Nabi Nuh berdakwah selama 1000 tahun kurang 50. Dengan penuh kesabaran. Tapi sang istri dan anak ternyata ingkar kepadanya. Nuh sebagai seorang manusia pada saat dalam kehidupan dunia, dia bersedih sampai ketika menyaksikan anaknya ditenggelamkan. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, anakku bahagian dari ahliku, dan janjimu adalah janji yang hak, dan kau berjanji untuk menyelamatkan ahliku. Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari ahli. Termasuk istrinya. Ahlinya yang beriman. Nabi Lut juga Allah katakan, fanajjainahu wa ahlahu illa imra'atah. Kami selamatkan dia dan ahlinya kecuali istrinya. Karena istrinya bukan dari ahlinya. Tidak seiman, tidak sejalan dengan hidupnya. Di dunia, mau tidak mau manusia mengalami suka duka. Tapi begitu pindah ke dimensi kehidupan akhirat, dia menyaksikan kehidupan di sana berbeda dengan apa yang terdapat dalam kehidupan dunia. Jalinan hubungan duniawi ya, di hari akhirat nanti berbeda seperti yang Allah katakan, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Begitu sangkakala ditiup, kehancuran dunia dan kebangkitannya, pada saat itu tidak lagi manusia terhubung dengan hubungan nasab dan tidak akan saling bertanya-tanya kecuali yang beriman. Begitu mereka menjalani hisab, mereka berkumpul kembali bersama keluarganya yang beriman. Jadi Nabi Nuh
dengan perjuangannya termasuk sebagai ulul azmi minar rusul. Dan dia akan meraih kesempurnaan kebahagiaan yang amat sempurna. Begitu pula Lut. Mereka merupakan nabi-nabi rasul yang setia di jalan Allah. Dan kalau seandainya kita bersama keluarga kita masuk ke dalam surga, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang serupa seperti kebahagiaan mereka ulul azmi minar rusul, kecuali kalau kita beramal seperti mereka. Jadi jangan dianggap bapak, ibu, anak semua selamat ke surga karena semua taat beriman, lalu mereka lebih sempurna kebahagiaan dibandingkan Nuh yang istri dan anaknya katakan tidak beriman. Nuh berdakwah 950 tahun. Sedangkan apa yang kita lakukan? Kalau kita melakukan seperti Nuh atau nabi-nabi yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengatakan hal tersebut. Itu pun juga merupakan satu klaim yang perlu dibuktikan di hari akhir nanti, selamat apa tidak kitanya. Oleh karena itu orang yang beriman selalu khawatir. Bukan khawatir karena putus asa, khawatir takut kalau sampai amalnya tidak diterima. Walaupun dia sudah berjuang di jalan Allah, dia tidak pernah sedikit pun menyombongkan diri. Seperti ucapan Abu Bakar ketika dia membaca firman Allah, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan mereka khawatir dari azab Tuhan mereka. Dia mengatakan, kalau kaki saya yang sebelah kanan sudah masuk surga, yang sebelah kiri belum masuk, saya masih belum merasa aman. Sedangkan kita ini, dalam keseharian kita, dua kaki kita ini di jalan, yang tidak sejalan dengan keridhaan Allah, mengklaim bahwa kita akan menjadi orang-orang yang selamat di hari kemudian nanti. Betul tidak? Jadi orang-orang pada zaman dahulu kala betul-betul hati mereka lembut, sensitif. Dari perbuatan dosa kecil pun mereka khawatir, apalagi dosa besar. Sedangkan kita justru menimbun dosa besar, lalu kita menjamin keselamatan buat diri kita. Waliyadzubillah. Kalau orang nyebut teman surgaku, boleh nggak sih, Ustaz? Maksudnya? Dia di WA misalnya, Allah teman surgaku gitu. Artinya masuk surga. Di sini kan bahasa kiasan. Maksudnya orang yang soleh, yang taat. Seperti ketika Imam Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah alaihissalatu wassalam. Ditanya oleh Rasulullah dalam riwayat ya. Selagi riwayat kita nggak bisa pastikan. Tapi pertanyaan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam, menantunya dan juga sepupunya, bagaimana kamu menjumpai putriku? Jawaban Imam Ali, ni'mal aun Allah. Sebaik-baiknya teman, pembantu menuju Allah Ta'ala. Kalau kita menikahi seorang wanita yang menjadi sebaik pendamping yang membantu kita menuju Allah, kita dapat wanita yang membahagiakan kita. Kalau sekarang kan yang dilihat apa? Hal-hal yang sifatnya apa? Syakliat, formalitas, hiasan, penampilan, acara perkawinan yang megah, betul tidak? Ini yang selalu menjadi perhatian. Bahkan jauh-jauh hari sebelum menikah, mereka sudah mengadakan berbagai macam pertemuan yang semuanya menghambur-hamburkan harta mereka di luar jalan Allah dan juga membuat mereka hidup berat. Setelah pernikahan mereka berhutang sana-sini. Tapi pernikahan orang-orang yang mulia sederhana. Putri Rasulullah apakah lebih rendah daripada putri-putri kita? Putri Rasulullah putri ya, yang salihah, wanita yang dibina oleh Nabi kita, hidup dalam kesederhanaan, bahkan pernikahannya pun sederhana. Begitu dia berumah tangga, dia menggiling gandum sendiri, mengurus anaknya tanpa ada pembantu. Mereka selalu ingat pada Allah dan perjuangan di jalan Allah. Kalau kita, dari mulai kita buka mata di pagi hari yang terbayang makanan. Kemudian kita mimpi kita angan-angan kita juga dunia apa yang kita akan dapatkan. Kita mirip dengan hewan-hewan ternak, makan, minum, bersenang-senang, tidak berpikir soal bekal kita untuk menghadap Allah di hari akhir nanti. Oke, saya Silakan. Bismillah Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Belakangan ini seorang tokoh politik mengatakan bahwa bahwa apa yang terjadi di Gaza dikarenakan kelemahan militer mereka. Timbul pertanyaan di mata masyarakat Ustaz, pada akhirnya apakah benar kejadian yang terjadi di Gaza itu karena kelemahan mereka dalam melawan penjajahan atau ketidakpedulian negara-negara sekitarnya Ustaz? Syukran jazakumullah khair. Kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh tokoh politik tersebut, itu tepatnya Bapak Prabowo Subianto. Dia mengatakan kita harus kuat agar tidak ditindas. Agar tidak ditindas.
Jangan seperti rakyat Palestina di Gaza. Karena kelemahan mereka ditindas, dianiaya oleh Israel. Apa yang disampaikan Bapak Prabowo Subianto di satu sisi ada kebenaran. Kalau seandainya saudara-saudara kita Hamas memiliki kedaulatan, kemerdekaan, kekuatan militer, ya, dan memiliki kemampuan untuk berperang, ya, dengan dukungan yang kuat, ya, sebagai sebuah negara yang berdaulat, Israel berpikir 1000 kali untuk melakukan serangan. Tapi karena mereka melihat saudara-saudara kita di Gaza ini dalam keadaan terisolir, bukan hanya dikepung oleh Israel, tapi Mesir juga yang merupakan saudara mereka sesama kaum muslim mengepung mereka dari belakang. Artinya saudara kita Hamas ini hidup di satu wilayah di mana mereka kehilangan kedaulatan mereka. Mereka kehilangan kedaulatan mereka bukan karena mereka orang-orang yang lemah, tidak memiliki semangat juang. Justru semangat juang mereka berapi-api, mereka rela mempersembahkan seluruh kehidupan mereka. Walaupun mereka dalam keadaan terikat. Terkepung dari berbagai macam penjuru, mereka sedikit pun tidak lemah di hadapan musuh mereka. Tapi yang membuat mereka betul-betul mengalami penganiayaan, dan mereka hadapi dengan kesabaran, kepasrahan kepada Allah, bahkan membuat gentar Israel yang mendapatkan dukungan dari Amerikanya, dari negara baratnya, termasuk negara-negara Arab sebagian memberikan dukungan buat Israel. Setiap hari kapal Emirat Arab mondar-mandir ke Israel mengirimkan kebutuhan logistik buat Israel. Saudara kita Hamas, walaupun jumlah mereka sedikit, berada di wilayah yang terisolir. Terkepung bukan hanya oleh Israel, tapi oleh Mesir dan negara Arab yang lain termasuk Yordania. Kita lihat, mereka punya semangat perjuangan pengorbanan yang tidak pernah padam. Tapi kalau Saudi Arabia, Emirat Arab yang biasa hidup bergelimangan kenikmatan, mau nggak kira-kira mereka berperang berhadapan dengan Israel? Sepintas mereka negara yang berdaulat, sebetulnya kedaulatan mereka lama telah hilang. Karena mereka sebetulnya merupakan boneka-boneka Zionis. Saudi Arabia, Emirat Arab, ya, mereka boneka Zionis, termasuk pemerintahan Mesir saat ini juga merupakan boneka Zionis. Semenjak Mesir menandatangani perjanjian Camp David, maka semenjak saat itu Mesir kehilangan kemerdekaan kedaulatannya. Walaupun dia menyaksikan saudara-saudaranya, sebagian negara Arab dianiaya oleh Israel, Mesir terikat tangannya, tidak punya keberanian memberikan dukungan bantuan kepada saudara mereka. Kenapa? Karena walaupun negara berdaulat telah kehilangan kedaulatannya. Padahal kita saksikan di parlemen Mesir, bahkan rakyat menuntut pada pemerintah Mesir untuk membatalkan perjanjian Camp David. Tapi ternyata mereka walaupun nampak orang merdeka, negara yang berdaulat, tapi mereka orang-orang yang betul-betul lemah, tidak punya keberanian untuk menghadapi musuh, tidak punya keberanian untuk membela saudara mereka yang tertindas lainnya. Nah, kalau kita lihat dari satu sisi, di mana mereka terkepung dari berbagai macam penjuru, kehilangan kedaulatan mereka, mereka terikat, juga kebutuhan logistik mereka juga tertahan, begitu pula persenjataan mereka dengan keadaan yang minim seperti ini, mereka berani berhadapan dengan Israel. Yang Mesir tidak berani, Yordania tidak berani, Saudi Arabia tidak berani, Emirat Arab tidak berani, bahkan serangan rudal dari Yaman menuju Israel ditangkal oleh Saudi Arabia. Ini menunjukkan bahwa mereka sebetulnya pembela Zionis. Jadi Hamas bukan hanya diperangi oleh Israel, bukan hanya oleh Amerika, tapi termasuk Mesir, Saudi Arabia, Yordania, negara-negara Arab ini memerangi mereka. Walaupun mereka sedikit, tapi mereka telah membuktikan mereka sebagai pahlawan-pahlawan yang mulia. Tapi kalau dalam hitungan kekuatan secara matematik, memang mereka lemah. Dari persenjataan, logistik mereka, juga dari berbagai macam tempat-tempat perlindungan mereka di tempat terbuka. Di area yang luasnya hanya 370 km. Penduduk yang jumlahnya 2 juta orang. Di mana wilayah tersebut terbuka di hadapan Israel, tapi sampai sekarang ini Israel tidak berdaya terhadap mereka.
Bahkan bayangan kematian yang menyeramkan selalu membayang-bayangi mereka. Sedangkan saudara kita yang terkadang untuk makan sulit, untuk berlindung di musim dingin pun mereka tidak mendapatkan tempat. Tapi apa yang membuat mereka bertahan? Karena iman mereka kepada Allah. Betul apa yang dikatakan Bapak Subianto, bahwa dari sisi kekuatan, kalau Hamas dibandingkan dengan Mesir, negara Arab yang lain, dibandingkan dengan Indonesia, memang dari sisi ini mereka lemah. Dibandingkan dengan Israel lawannya, Israel lebih kuat dengan persenjataannya. Tapi dari sisi keberanian, kepahlawanan, dengan segala kekurangan mereka, ternyata Israel tidak berarti apa-apa di hadapan mereka. Jadi memang kita betul-betul umat Islam itu harus bersatu. Indonesia kalau tidak bersatu, akan menjadi bulan-bulanan permainan bangsa-bangsa yang lain. Tapi sayang umat Islam di negeri kita ini sampai saat ini tidak sadar bahwa persatuan itu merupakan perintah Allah. Perpecahan di antara kita merupakan anjuran dari syaitan. Kita ikuti anjuran syaitan, kita abaikan pesan Allah dan Rasulnya. Kalau terus kita masih seperti ini, maka umat Islam tidak akan pernah menjadi pemimpin. Mereka hanya menjadi alat pada saat kampanye. Mereka diperebutkan, diburu pada saat kampanye, selesai permainan bagikan bola yang diperebutkan pada saat permainan, selesai permainan, mereka akan dibuang ke dalam keranjang sampah. Setelah ditendang ke sana kemari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Isa. Demikian tadi pertanyaan-pertanyaan dari pendengar sudah dijawab oleh Ustaz Husain ya, dan oleh guru kita. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita, bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Baik, saya Muhammad Krishna, Atep Setiabudi, juga Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.